Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Bethlehem secara online. Kita mau mulai ibadah kita ya. Untuk memulai ibadah kita mau pujikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya Tuhan berkati masing-masing dari kami Tuhan, yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Tuhan kiranya Kau berkati ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom. 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 Sukacita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan. Mari kita pujikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
mau sambung pujian kita dengan pujian Senin Selasa 4 Raja. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita iringi dengan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwaku, aku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwaku, aku besar di surga. Aku besar di surga, aku besar di surga. Ya, puji nama Tuhan, kita telah menaikkan puji-pujian kita untuk Tuhan dan kita telah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak adik-adik semua yang di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan kita dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas permintaan pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami selalu setia dan taat dalam Tuhan. Kiranya firman ini boleh berkati kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, shalom adik-adik. Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih menjaga minggu kita. Ya, kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan.
Di hari ini kita mau mendengarkan satu tokoh Alkitab, yaitu eh, seorang murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Ya. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60. Ya, begini bunyinya. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memintakan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ya. Di sini Yusuf dari Arimatea, dia seorang yang kaya yang berasal dari kota Arimatea. Dia adalah anggota majelis besar yang amat terkemuka pada zaman itu. Meskipun ia seorang kaya yang terpandang, ia adalah pengikut Yesus yang setia. Dia adalah orang yang mau merendahkan diri. Ya, terbukti dia dengan mengorbankan dirinya, mau mengambil mayat Yesus di Raja Pilatus pada saat itu. Bahkan saat Yesus sudah wafat, ia tidak meninggalkannya. Ya, dia setia. Dia tidak meninggalkan Yesus meskipun saat itu Yesus sudah wafat. Kita tahu Yesus wafat saat itu tergantung di kayu salib, karena Yesus menyelamatkan manusia. Tapi di sini dikatakan bahwa Yusuf dari Arimatea itu setia mengikuti Yesus, sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk merelakan waktunya untuk mengambil mayat Yesus itu dari Raja Pilatus Pontius. Ia menunjukkan kasihnya, penghormatan kepada Yesus dan merawatnya. Ya, Yusuf ini adalah menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi, terbukti dia mau merawat mayat Yesus yang sudah mati. Dan dia juga menguburkan dengan layak. Ya, mayat Yesus dikuburkannya dengan layak, dikafani pakai menggunakan kain lenan putih. Ya, terus biasanya Yusuf yang biasanya memiliki banyak pelayanan untuk melakukan, ia melakukannya dengan baik, dan dia tidak takut. Meskipun mungkin kalau kita lihat Raja Pontius itu, ya mungkin boleh dikatakan raja yang tidak baik, tapi di sini Yusuf dari Arimatea itu memberanikan dirinya untuk pergi ke mengatakan kepada Pontius untuk mayatnya itu. Terus
Pada masa itu dalam hukuman pemerintah Roma, orang yang dianggap penjahat tidak akan dibiarkan mati di kayu salib, dan mayat akan dibiarkan tergantung dan membusuk. Tapi di sini Yusuf dari Arimatia tahu bahwa di saat itu mungkin bahwa tidak diizinkan, tapi karena kegigihannya, karena kasihnya, dia mau mengorbankan dirinya untuk memberanikan dirinya untuk mengambil atau merawat mayat Yesus. Di sini mana kesetiaan seorang murid Yesus itu kepada Yesus, meskipun Yesus telah mati, tapi seorang yang bisa kita teladani, dia tetap setia, dia tetap mengasihi, bahkan sampai Yesus mati pun dia mau merawat mayat Yesus itu. Ya, jadi adik-adik pada pagi hari ini yang mau kakak sampaikan yaitu adalah kita saling mengasihi dan menghormati, kita saling menghargai. Sebab Yusuf dari Arimatia juga dia seorang yang mengasihi, seorang yang menghormati, bahkan dia mau berkorban untuk waktunya untuk Tuhan. Sebenarnya mengurus orang mati itu ya tidaklah mudah, tidak gampang, tapi di situ dia melakukannya dengan beberapa teman-temannya. Ya. Jadi adik-adik untuk kita sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani sikap ataupun sifat si Yusuf dari Arimatia. Ya, dia orang yang kaya pada masa itu, tapi dia tidak sombong. Dia orang yang kaya yang tetap merendahkan dirinya. Dia seorang kaya yang mau meluangkan waktunya untuk Tuhan. Ya. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik mau meluangkan waktunya untuk hal-hal yang mungkin ketika kita melihat teman atau saudara kita yang mungkin saudara kita sedang sakit, sedang mengalami masalah, apakah adik-adik mau mengasihi ataupun mau datang menjenguk ataupun membesuk dia untuk berdoa, untuk mengasihi dia dengan seperti Yusuf dari Arimatia ini. Ya. Mengikut Tuhan merupakan suatu hal yang sungguh luar biasa, karena Tuhan telah menolong, Tuhan telah menjaga. Jadi setiap apapun yang kita butuhkan, kita mau pasti Tuhan akan mencukupkannya, asalkan kita setia dan taat, patuh, dan terlebih kita merendahkan diri kita, jangan sombong dan taat, mematuhi aturan, patuhi setiap kata-kata dari orang tua, jangan menjadi anak yang memberontak, tetap jadi anak yang menuruti setiap apa yang dikatakan orang tuanya. Ya. Di sini kita ditekankan tentang kasih. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Di sini kan Yusuf dari Arimatia ini kan mengasihi. Ya. Dia aja mau mengasihi mayat Yesus yang sudah mati.
sebenarnya mayat Yesus itu sudah mati, tapi dia mau mengasihi, dia mau merawat, membersihkan atau menggali lubang kubur untuk mayat Yesus itu dimakamkan dengan layak. Bahkan dia mengasih kain kafan untuk mayat Yesus itu dibungkus dengan baik dan dibungkus dengan baik. Itu merupakan betapa seorang Yusuf dari Matia itu memiliki hati yang mau mengasihi, ya, mau mengasihi atau menghargai atau setia pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan dalam kehidupan kita selalu mengasihi, kita harus menjadi orang yang setia dan taat pada Tuhan, mau mendengar, mau menuruti perintah Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik sekalian sedang mengalami berbagai masalah, persoalan. Mungkin saat ini diperhadapkan dengan suasana yang kita tahu saat ini corona, ya. Mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang kita sayang kalau kena virus corona ini. Tapi yakin dan percaya di suatu saat nanti kita akan dipertemukan. Tapi tetap lakukan semua apa menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tetap kita harus setia mengasihi, dan kita juga tetap merendahkan diri, jangan tinggi hati, jangan menjadi orang yang so tahu ataupun dan lain sebagainya. Tetaplah bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang pribadi yang mau mengasihi seperti Yusuf dari Matia ini. Di sini menjelang malam-malam datanglah seorang kaya, orang kaya yang bernama Yusuf yang menjadi muridnya. Ya, malam-malam dia datang untuk mengambil mayat Yesus itu, minta kepada raja agar Raja Pilatus itu mau menyerahkan mayat Yesus itu untuk dirawat dan dikubur secara layak. Nah, di ayat yang ke-60 dikatakan bahwa mayat Yesus itu lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah mengundinya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Nah, di ayat 60 ini di mana Yusuf dari Matia ini menggalikan kubur Yesus, lalu mendapatkan mayat Yesus di kubur itu, lalu setelah dikubur, setelah itu dia pergi dari tempat itu. Ya, betapa seorang yang mau berkorban, betapa seorang yang setia, mau mengasihi, mau melakukan tugasnya dengan baik meskipun itu tidak diperintah. Demikian renungan cerita firman Tuhan. Biarlah kita melalui kita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menjadi pribadi yang mengasihi, pribadi yang merendahkan diri, pribadi yang mau setia dan taat kepada Tuhan, pribadi yang mau berkorban untuk Tuhan. Kiranya melalui cerita firman kita pada pagi hari ini, kita diberkati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus baik, bersyukur dan terima kasih buat
serta firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman ini kami dilakukan kami agar kami menjadi pribadi yang mengasihi, pribadi yang mau merendahkan diri kami kepada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan memiliki kasih yang penting kami Bapa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, bukan hanya kami bisa berkata-kata, tapi melainkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami pas hari ya Tuhan. Berkati kami semua mendengar dan pada pagi hari ini Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa untuk setiap semua kita, untuk kesehatan, untuk keluarga kita, untuk sekolah, adik-adik, ikatan kita doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur atas kebaikan yang Tuhan katakan untuk kami, sehingga kami boleh merasakannya ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk nama sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan tolong bersama Tuhan ya Tuhan. Tuhan tolong kesehatan mereka, menjaga hati, kalau saat ini mungkin ada yang sakit, bukan berikan Bapak. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan berkati, usaha kerja mereka, Tuhan berkati, bahkan yang mungkin orang tua kami yang lain Tuhan berkati Bapak. Tuhan kami berdoa untuk sekolah kami, baik kami yang masih TK, SD, SMP, SMA, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan melindungi kami Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan kami. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan berkati masa depan kami ini, biar masa depan kami ini ada harapan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan masa depan untuk kami Bapak. Berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu kami yang masih dalam online ya Tuhan, kiranya di minggu berikutnya kami bisa tatap muka, bisa bersama-sama berkumpul ya Bapak. Berkati kami, biar kami menjadi anak yang selalu takut akan Engkau dan kami bertumbuh dalam Engkau saat ini ya Bapak. Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami kedatangan ya Tuhan. Banyak yang mau sampaikan, tapi Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu maksud kami ya Bapak. Jadi doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik semua, kita telah menyelesaikan ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dadah. Dadah.